Kedua anak kembar itu begitu asyik memainkan mainan barunya dengan didampingi oleh sang dedi dan juga opa mereka. Karena mainan barunya kini kedua bocah kembar itu seolah tak ingin berhenti bermain. "Ayo tekan lagi tombolnya Damian," seru Enrico pada sang cucu. Damian pun menekan salah satu tombol di remote control miliknya agar mobil mainannya berjalan sesuai dengan arahan sang opa. "Yeay Mian dah pital, yeay Damian sudah pintar," ucap Damian merasa bangga karena dirinya sudah berhasil memainkan mobil sport mainannya dengan lebih baik dari sebelumnya. Jika Damian dibantu oleh sang opa dalam bermain, sama halnya dengan Agatha, bocah kembar yang satu itu juga dibantu oleh sang dedi. "Ayo boy tekan lagi tombolnya," bimbing Al pada Agatha. Agatha pun melakukannya dengan benar, bahkan bocah menggemaskan yang satu itu sudah sangat mampu membuat mobil mainannya berbelok. Sungguh perkembangan kemampuan yang sangat baik untuk anak seusianya. "Adinda," seru Devina pada sang menantu. "Iya ma," sahut Adinda dengan menoleh pada sang mama mertua. "Kamu lihat suamimu dan juga papa mertuamu?" Mama sama sekali tidak melihat Agatha dan Damian yang bermain mainan itu, tapi yang mama lihat adalah suamimu dan suami mamalah yang bermain, seperti melihat anak kecil tapi berukuran dewasa saja, sahut Devina dengan senyuman jahilnya. Adinda hanya bisa tersenyum kecut mendengar kalimat sang mama mertua. Rasa bahagia yang tiada terkira begitu menyelimuti hati seorang anak kecil bersama sang mama. Seolah tak ingin lepas dari perhatian mamanya, berbagai cara telah bocah kecil itu lakukan. "Ama lihat, Minan na Ezi badut cetali, mama lihat, mainannya Kenzi bagus sekali," seru Kenzi dengan memperlihatkan mainan robot, tobotan miliknya yang pernah dibelikan oleh papanya beberapa waktu yang lalu. "Wah mainan robotnya bagus sekali sayang," sahut Cynthia dengan memberikan pujian. "Ezi juga pital minan na robot na, Kenzi juga pintar memainkan robotnya," ujar Kenzi yang ingin memberitahukan kemampuannya dalam memainkan robot dengan remote control yang dimilikinya. "Ayo putar, mama ingin lihat bagaimana ya kalau robotnya bergerak, sahut Cynthia dengan senyuman penasarannya. Kenzi pun mulai memainkan mainan robot miliknya itu, bahkan kedua tangan mungilnya terlihat begitu fasih dalam menekan remote control miliknya. Nampak robot mainannya itu berjalan, berbalik, mengangkat sepasang lengannya dan berbagai gerakan yang lain sesuai dengan bagaimana Kenzi ingin menggerakkan robot kontrol miliknya itu. "Wah sayang, Kenzi pintar sekali memainkannya nak," puji Cynthia dengan rasa bangga pada putranya. "Iya ama, Ezi dah pital minan nana, iya mama, Kenzi sudah pintar memainkannya," sahut Kenzi yang membenarkan pujian sang mama. Sepanjang waktu Cynthia bermain dengan Kenzi, tidak banyak kalimat yang diucapkan oleh Kelvin dan juga Bu Mariam. Mereka sangat tahu jika Kenzi saat ini sangat membutuhkan cukup banyak waktu dengan mama kandungnya, yang mungkin tidak akan bisa Kenzi lihat setiap hari. Kelvin sangat memperhatikan kedekatan Kenzi dengan Cynthia, dan Kelvin baru menyadarinya sekarang jika putranya Kenzi begitu sangat menginginkan mamanya. Tapi sayangnya pertanyaan Kenzi yang hanya pernah dilontarkan satu kali itu, dirinya anggap hanya sebuah pertanyaan biasa yang hanya tersirat dalam benak Kenzi saja. Namun nyatanya tidak seperti itu, ternyata Kenzi putranya benar sangat ingin memiliki seorang mama dalam hidupnya dan itu sama sekali tidak Kelvin sadari selama ini. Kenzi menghentikan memainkan robot kontrolnya, dan ia pun mengalihkan pandangannya pada sang mama, entah apa yang diinginkan bocah kecil itu. "Ada apa sayang?" tanya Cynthia yang merasa heran karena tiba saja putranya menghentikan memainkan mainannya. Ama tanda di dotel, maci banak olan nayan tatit." Mama kan jadi dokter, masih banyak orang yang sakit?" tanya Kenzi setelah dirinya ingat tentang pekerjaan mamanya yang pernah dikatakan oleh Kelvin sang papa. Cynthia mengernyit bingung, apa maksud putranya yang bertanya jika dirinya menjadi dokter dan orang yang sakit masih banyak, memangnya siapa yang menjadi dokter? "Kenzi, apa maksudmu? Mama tidak mengerti maksudmu nak." Cynthia balik bertanya pada putranya, karena ia benar bingung. "Iya, dotel ma, tata apa amatel dadi dotel lawat olan tatit bial cebuh, iya, dokter ma, kata papa mama kerja jadi dokter rawat orang sakit biar sembuh," ujar Kenzi menjelaskan. Cynthia pun langsung menoleh pada Kelvin.
Ia paham sekarang jika Kelvin berbohong pasti untuk menutupi tentang dirinya. Sedangkan Kelvin menggaruk tengkuknya yang tak gatal, ia merasa malu karena Kenzi telah memberitahukan kebohongannya. Ama, Olan tatip nama Cibanak. Mama, orang sakitnya masih banyak. Tanya Kenzi lagi masih penasaran. Iya sayang, orang yang sakit masih banyak. Sahut Cynthia berbohong. Maafkan Mama nak, Mama sebenarnya diasingkan sayang. Batin Cynthia sedih. Setelah mendengar jawaban dari sang mama jika orang yang sakit masih banyak, membuat Kenzi merasa sedih, ia langsung menunduk memikirkan nasibnya. Dalam benaknya Kenzi merasa pastilah mamanya itu akan kembali bekerja menjadi dokter dan meninggalkannya lagi, sungguh Kenzi tidak ingin itu terjadi. Grab. Kenzi langsung beralih memeluk sang mama. Ada apa sayang? Tanya Cynthia dengan membalas pelukan putra kecilnya itu. Ezidak mau ama dadi dotel, Ezidak mau ama peldi ladi, Kenzi tidak mau mama jadi dokter, Kenzi tidak mau mama pergi lagi. Ujar Kenzi sedih dengan tetap memeluk sang mama. Hati Cynthia terasa terenyuh saat mendengar ungkapan rasa sedih putranya. Jadi putranya begitu tidak ingin kehilangan dirinya, maka sama dengan yang dirinya rasakan saat ini, sebagai seorang ibu ia juga tidak ingin berpisah dari anaknya. Maafkan mama nak, sepertinya mama tidak bisa kalau harus terus bersamamu sayang. Batin Cynthia menangis. Niat hati ingin memberikan kebahagiaan pada kedua cucunya malah berakhir petaka pada dirinya sendiri. Ya, Enrico yang membelikan kedua cucu kembarnya mainan mobil dengan dilengkapi remote control malah menyebabkan dirinya tidak bisa beristirahat. Bagaimana tidak jika ternyata cucunya Damian masih terus ingin bermain mainan barunya itu yang pastinya tidak lepas dari bimbingannya. Upa, ayo main lagi Upa, Opa, ayo main lagi Opa. Ajak Damian pada sang opa yang sudah mulai nampak tak bersemangat membimbingnya. Berhenti dulu ya cucu opa, bermainnya dilanjutkan nanti ya sayang, itu coba lihat, Agatha dan dedimu sudah berhenti bermain, jadi Damian berhenti main juga ya, kita lanjutkan nanti saja mainnya. Seru Enrico yang mencoba memberikan tawaran pada cucunya. Dak mau, Mian mau main mobil-mobil nah, tidak mau, Damian mau main mobil-mobilnya. Tolak Damian keras pada sang opa. Opa sudah lelah nak, kalau Damian mau melanjutkan mainnya, minta bantuan pada Dedi saja ya, opa mau duduk dulu sayang. Seru Enrico lagi sebelum dirinya akan menuju sofa di mana semua orang sedang duduk. Dak mau, Mian mau main Upa, tidak mau Damian mau main opa. Rengek Damian, bahkan bocah kecil itu sudah menahan langkah sang opa. Dilanjutkan nanti saja ya Damian, ayo kita duduk saja ya. Ajak Enrico dengan mencoba menggendong tubuh mungil Damian. Dak mau, tidak mau. Tolak Damian dengan meronta. Ya Tuhan, bagaimana caraku menenangkan anak ini? Batin Enrico bingung. Hahaha. Rasakan itu Pak, salah papa sendiri yang sok-sokan ngajari Damian, begini kan jadinya papa sendiri yang kewalahan hahaha. Tawa Devina yang melihat suaminya harus menuai perbuatannya sendiri. Al sedari tadi hanya dia menikmati drama antara sang opa dengan cucunya. Dari awal Al memang sudah tahu jika hal ini pasti akan terjadi mengingat putranya Damian adalah tipe anak yang keras kepala, tapi sayangnya sang papa tetap memilih untuk mengajari Damian. Ayo Upa Mian mau main lagi Upa, ayo Opa Damian mau main lagi Opa. Rengek Damian semakin kencang pada opanya. Damian. Panggil Adinda lembut. Damian pun menoleh pada sang momi. Damian sayangkan sama Opa? Tanya Adinda. Iya Mai, Mian cayian kama Upa Mai, iya Mai, Damian sayang sama Opa Mai. Sahut Damian. Kalau Damian memang sama Opa, apa Damian mau kalau Opa sampai sakit karena ulah Damian? Pancing Adinda agar putranya bisa mencerna kalimatnya. Dak Mai, Mian dak mau Upa tatit, tidak Mai, Damian tidak mau Opa sakit. Tolaknya dengan menggelengkan kepala. Tapi yang Damian lakukan sekarang bisa membuat Opa sakit nak, karena apa? Karena Opa sudah lelah ingin beristirahat tetapi Damian melarang dan tetap ingin agar Opa bisa bermain sayang. Kalau opanya Damian sakit, nanti Damian tidak bisa bermain lagi dengan Opa sayang, memangnya Damian tidak kasihan sama Opa? Tutur Adinda menjelaskan agar putranya bisa merenungi perbuatannya. Setelah mencerna kalimat dari sang momi, membuat Damian menjadi terdiam. Nampaknya bocah kecil itu menyesali perbuatannya.
Sini anak Momi, sini Damian, kemarilah nak. Seru Adinda lembut, dan benar saja Damian pun langsung melangkah menuju sang Momi. Enrico sudah bisa bernafas lega sekarang, akhirnya ia bisa terlepas dari cengkraman cucunya. Hufat. Untung aku punya menantu baik dan pengertian. Batin Enrico lega. Damian sudah berada di pangkuan sang Momi, sedangkan Agatha bocah kecil yang satu itu sedari tadi sudah duduk tenang di tengah sang Dedi dan juga Mominya. Kak, dilanjutkan nanti sore ya nak mainnya. Seru Adinda lagi dengan lembut, dan Damian pun mengangguk. Bagaimana Pak, sudah bisa bernafas lega sekarang terlepas dari cucumu? Cibir Devina dengan senyuman jahilnya. Enrico hanya memutar kedua bola matanya malas. Memang istrinya ini sangat suka sekali mengejeknya di saat yang seperti ini. Tanpa terasa waktu kini sudah menunjukkan sore hari, namun waktu ini nampaknya akan menjadi hal yang paling memilukan antara seorang ibu dan juga putra kecilnya yang baru saja menikmati indahnya masa pertemuan. Dengan tanpa izin, kini kedua bodyguard kepercayaan Al telah masuk ke rumah Kelvin dan menemui Cynthia yang saat ini masih bermain bersama dengan putranya. Cynthia, sekarang saatnya kamu kembali ke tempat pengasingan. Perintah Ivan telak pada Cynthia. Cynthia langsung tersentak setelah mendengar ajakan dari Ivan. Kenzie yang menyaksikan ada seseorang yang mengajak mamanya untuk kembali merasa ketakutan, bocah kecil itu menatap bingung dengan rasa takut di hatinya. Ayo tunggu apalagi Cynthia, sekarang saatnya kamu kembali ke tempat pengasingan, waktumu sudah habis Cynthia. Ujar Kelvin lagi dengan tanpa memperdulikan adanya sosok Kenzie yang ada di sana. Hei kamu bisa bicara baik, tidak perlu seperti itu, ada anakku di sini. Sahut Kelvin tak terima. Ama mau temana, ama danan peldi, Ezi mau ama, Ezi dak mau ama peldi, mama mau kemana, mama jangan pergi, Kenzie mau mama, Kenzie tidak mau mama pergi. Seru Kenzie dengan langsung memeluk erat tubuh Cynthia, bahkan bocah kecil itu sudah nampak berkaca-kaca, ia begitu takut, begitu sangat takut jika harus kehilangan mamanya. Cepat ambil anakmu, Cynthia harus kembali ke tempat pengasingan sekarang. Perintah Ivan pada Kelvin. Cynthia tak bisa berbuat apa, bahkan buliran air mata itu sudah terjatuh melewati kedua pipinya. Ayo Kenzie sama papa ya nak, mamamu harus kembali bekerja sayang, masih banyak orang sakit yang harus mamamu tolong. Ajak Kelvin pada putranya. Dak mau, Ezi dak mau ama peldi apa, dak mau Hawa. Danan peldi ama Hawa. Tidak mau, Kenzie tidak mau mama pergi papa, tidak mau Hawa. Jangan pergi mama Hawa. Kenzie menangis dengan begitu kencangnya, ia tak rela jika sang mama harus pergi meninggalkannya lagi. Cengkraman kuat nampaknya harus diterima oleh sebuah benda pipih yang telah menunjukkan tayangan akan kepiluan seorang anak yang masih sangat kecil karena harus berpisah dari sang ibu. Al memejamkan kedua kelopak matanya kala ia melihat sebuah rekaman video di mana Cynthia harus berpisah dengan anaknya yang belum satu hari ini ia temui. Hati Al merasa terenyuh dan sangat sedih kala ia melihat semuanya, isak tangis Kenzie yang tak ingin lepas dari pelukan mamanya namun dipaksa harus melepasnya. Tangisan dan ketidakinginan Kenzie mengingatkan Al pada anaknya sendiri. Bagaimana jika hal itu terjadi pada Agatha juga Damian? Tentu Al tidak ingin hal itu terjadi. Sedangkan di tempat yang berbeda seorang bocah kecil sedang menangis dengan begitu kencangnya. Ia meronta dalam dekapan sang papa dan terus merentangkan kedua tangan mungilnya ingin meraih sang mama yang saat ini sudah tak lagi nampak dalam pandangannya. Ama, Ezi ikut ama, mama, Kenzie ikut mama. Tangis Kenzie dengan begitu kencangnya bahkan bocah kecil itu tak menurunkan rentangan kedua tangan mungilnya. Tenanglah Kenzie anak papa, mama hanya sementara pergi sayang, nanti mama akan kembali lagi ke sini menemui Kenzie sama papa sama nenek dulu ya. Seru Kelvin yang berusaha menenangkan putranya yang masih terus menangis dan meronta dalam dekapannya. Dak mau, Ezi mau ikut ama apa, Ezi mau ikut, tidak mau, Kenzie mau ikut mama papa, Kenzie mau ikut. Serunya pilu. Kenzie sama nenek saja ya nak, kita lihat kolam ikan di belakang rumah, kan Kenzie belum memberi makan ikannya. Ajak Bu Mariam pada sang cucu. Dak mau, Ezi mau ama, Ezi mau ikut ama, Ezi mau ikut Hawa, tidak mau, Kenzie mau mama, Kenzie mau ikut mama, Kenzie mau ikut Hawa. Tolak Kenzie tetap menginginkan mamanya.
Sungguh Kelvin tak sanggup menyaksikan isak tangis putra semata wayangnya. Jika dirinya memiliki kuasa untuk melawan, pastilah ia akan mencegah Cynthia untuk tidak pergi. Namun apalah daya, dirinya terlalu kecil untuk bisa melawan seorang Al. Jika di dalam rumahnya Kenzie masih terus menangis meraung, raung menginginkan sang mama, sama halnya dengan Cynthia. Dengan didampingi oleh dua orang kepercayaan Al, kini Cynthia melangkah hampir meninggalkan halaman rumah di mana putranya berada. Dengan buliran air mata yang masih terus menetes membasahi pipinya, Cynthia melangkah begitu lemah seolah tak ada semangat lagi untuk kembali ke tempat pengasingan. "Ayo, kenapa kamu menjadi lelet seperti ini jalannya?" ucap Ivan tak suka pada Cynthia. Cynthia sama sekali tak menyahut. Ia masih tetap pada isak tangisnya. Tubuhnya memang berada di luar rumah, namun hati dan pikirannya tetap pada Kenzie sang putra. Jika Ivan selalu bersikap ketus dan dingin pada Cynthia, maka beda halnya dengan orang kepercayaan Al yang satu ini, yaitu Firhan. Firhan yang merasa tak tega melihat Cynthia harus berpisah dari putranya, dengan sengaja bahkan tanpa sepengetahuan Ivan telah berani merekam peristiwa memilukan perpisahan antara seorang anak dengan ibunya pada Tuan Alnya. Dalam hati Firhan berharap agar Tuan Alnya bisa bermurah hati untuk memaafkan semua kesalahan Cynthia, karena bagaimanapun akibat dari hukuman ini seorang anak yang tak berdosalah yang menjadi korbannya. "Ayo Cynthia, kamu ini lelet sekali ya jalannya, ini sudah sore, dan kamu harus segera kembali ke tempat pengasinganmu," ujar Ivan lagi bahkan ia sudah nampak kesal. Iya, tenang sajalah, lagi pula tempat pengasinganku tidak akan pindah," kesal Cynthia di sela isaknya. Kini mereka bertiga kembali melangkah untuk menuju mobil, namun baru beberapa langkah kaki mereka maju tiba saja Ivan menghentikan langkahnya, dan itu membuat Cynthia dan juga Firhan ikut berhenti melangkah. "Ada apa? Kenapa berhenti? Bukannya kamu tadi yang buru ingin menghentikanku?" tanya Cynthia kesal. Ivan tak menyahut, dan ia malah merogoh ponsel miliknya. "Halo Tuan Al," sahut Ivan. "Cynthia jangan kembali dulu ke tempat pengasingan, biarkan untuk sementara waktu dia bersama putranya, aku akan mengurusnya langsung," sahut Al memerintah. "Baiklah Tuan," sahut Ivan. Tut. Panggilan telepon pun berakhir. "Kali ini aku masih bermurah hati padamu Cynthia, tapi hanya kali ini, jika satu kali saja kamu melakukan kejahatan lagi pada keluargaku, tidak akan aku beri ampun kamu," batin Al. "Ada apa?" tanya Firhan yang begitu penasaran. "Tuan Al memberikan keringanan untuk wanita ini," sahut Ivan dengan melirik pada Cynthia. Ada sebuah senyuman yang hampir tak terlihat dari kedua sudut bibir Firhan. Akhirnya Tuan Alnya tidak jadi membawa Cynthia ke tempat pengasingan lagi. Ternyata bukti rekaman video yang tadi kirim ternyata tidaklah sia-sia. "Cynthia, kamu boleh kembali menemui putramu. Tuan Al memberikan sedikit keringanan hukuman untukmu. Untuk sementara waktu kamu boleh tinggal dengan putramu," ujar Ivan menjelaskan. Cynthia begitu sangat terkejut setelah mendengar kabar dari Ivan, jadi Al memberikan kesempatan untuknya. "Cynthia, kamu tidak ingin segera masuk?" Kali ini Firhan yang bersuara. Iya, terima kasih ya," sahut Cynthia dan ia pun langsung berlalu menuju rumah Kelvin. Di dalam rumahnya, Kenzie masih terus menangis menginginkan mamanya. Bahkan suaranya pun sudah terdengar serak karena sudah cukup lama bocah kecil itu menangis. Sungguh malang memang anak yang masih terlalu kecil seperti Kenzie harus menerima nasib yang begitu memilukan seperti ini. Baru hari ini dirinya bisa melihat, memeluk, digendong, bisa berbicara dan merasakan hangatnya kebersamaan dengan sang mama kini sudah lenyap dalam seketika. Hawa, Ezi mau ama. Isak tangis Kenzie dengan suaranya yang sudah serak. "Tenanglah sayang, mama pasti kembali nak," ujar Kelvin, entah sudah berapa kalimat yang sama yang sudah ia ucapkan untuk menenangkan putra semata wayangnya itu. Sedangkan Bu Mariam, ia sudah menjatuhkan air matanya melihat nasib cucunya yang begitu memilukan ini. "Ama Hicks. Hua. Ama Hicks. Hua. Kenzie," panggil Cynthia. Semua orang yang ada di ruangan itu pun langsung menoleh ke arah sumber suara. "Dek." Dan ternyata Cynthia lah yang datang. "Kenzie," panggilnya lagi dan ia pun langsung berlari ingin meraih putranya. "Kenzie. Ama." Sepasang ibu dan anak itu pun merentangkan kedua tangannya.
Kini sepasang ibu dan anak itu pun kembali bertemu. Kenzi yang sudah dilepas dari dekapan Kelvin merentangkan kedua tangan mungilnya dan memeluk erat sang mama. Ama danan peldi ama, Ezi mau kama ama Hicks. Hua! Seru Kenzi dengan tubuh mungilnya yang masih bergetar hebat. Mama tidak akan meninggalkan Kenzi nak, mama akan di sini menemani Kenzi. Sahut Cynthia dengan tetap memeluk erat tubuh mungil putranya. Danan peldi ladi ama, Ezi dak mau ama peldi, Ezi tatut ama peldi. Serunya pilu karena rasa takut akan kehilangan sang mama. Cynthia tak menyahuti kalimat putranya yang ini. Kenzi ingin agar dirinya tidak pernah pergi darinya, tapi sepertinya itu tidak mungkin karena dirinya masih harus menjalani hukuman yang entah sampai kapan hukuman itu akan berakhir. Bu Mariam sudah berhenti dari tangisnya, ia tersenyum bahagia karena melihat sang cucu sudah kembali memeluk ibunya. Namun beda halnya dengan Kelvin, ia yang memang sudah sangat mengenal Cynthia merasakan adanya hal yang sudah disembunyikan oleh Cynthia namun entahlah ia tidak tahu. Pasti sudah ada sesuatu yang terjadi, kalau tidak lalu bagaimana Cynthia bisa kembali lagi ke sini. Sang waktu ternyata sudah cepat berganti. Tanpa terasa kini waktu sudah malam, yang menandakan tak sedikit insan yang telah terlelap mengarungi mimpi indahnya. Si kecil Agatha dan juga Damian telah terlelap di dalam box tidurnya masing-masing, mungkin karena kedua bocah kembar itu selama seharian ini banyak bermain karena adanya opa dan juga omanya, membuat dua bocah kembar itu harus tidur lebih awal dari waktu biasanya. Al dan juga Adinda telah merebahkan tubuh mereka, seperti biasa sudah menjadi kebiasaan Al yang selalu memeluk tubuh istrinya, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda yang Adinda rasakan pada suaminya Al. Diraihnya rahang tegas sang suami. Mas ada apa? Tanya sang istri dengan suara lembutnya. Tidak ada sayang, kamu tidurlah, jangan terlalu larut malam tidurnya, kasihan bebi kita sayang. Sahut Al lembut. Bagaimana Adinda bisa tidur mas, kalau suami Adinda yang baik ini sedang menyembunyikan masalah? Sahutnya. Al sedikit tersentak mendengar kalimat dari istrinya. Ternyata memang benar, sehebat apapun dirinya menyembunyikan masalah pastilah istrinya akan tetap merasakannya. Sayang, sudahlah jangan dipikirkan lagi pula masalah ini bisa diselesaikan sayang, jadi kamu tidak perlu khawatir, sekarang tidurlah kap. Sahut Al yang diakhiri dengan sebuah kecupan di kening Adinda. Tapi Mas Adinda tidak bisa tidur kalau Mas ada masalah seperti ini, sebenarnya Mas ada masalah apa sih? Tanyanya lagi. Mau tidak mau Al pun harus mengatakannya, melarang pun percuma dan Al sendiri juga tidak ingin jika dirinya sampai marah pada istrinya. Sayang, Cynthia berada di pengasingan sudah 1 tahun lebih, dan sekarang dia sedang berada di Malaysia menemui anaknya, menurutmu bagaimana sayang, apa sebaiknya aku membebaskan dia saja dari tempat pengasingannya? Ungkap Al pada akhirnya. Apa, jadi anak Kak Cynthia sudah ditemukan, kenapa Mas tidak cerita? Sahut Adinda dengan rasa terkejutnya. Sayang, tenanglah sayang, kasihan bebi kita. Sahut Al dengan ngelus perut istrinya. Habisnya Mas tidak cerita kalau anaknya Kak Cynthia sudah ditemukan, kan Adinda ingin melihat keponakan Adinda Mas. Sahutnya dengan bibirnya yang nampak manyun. Sayang, kenapa bibirmu manyun seperti itu, kamu sengaja ya, atau jangan kamu ingin Mas cium? Tebak Al dengan senyuman nakalnya. Ih Mas, jangan mengalihkan pembicaraan, Adinda ingin lihat anak Kak Cynthia Mas, Adinda mau lihat, lebih baik Kak Cynthia dibebaskan saja Mas, kasihan dia, pasti anak membutuhkan kasih sayang dari ibunya, terus bagaimana cara Kak Cynthia bisa memberikan kasih sayang pada anaknya kalau Kak Cynthia sendiri sedang diasingkan? Ujar Adinda dengan yang dirasakannya. Al menghela nafasnya cukup dalam. Itulah yang sedang aku pikirkan sayang,